Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar mengenal bahasa pemrograman C# menggunakan aplikasi Visual Studio Express 2012. Oke, yang pertama di sini kita berkenalan dulu ya dengan aplikasi Visual Studio Express 2012. Oke, di sini langkah awal ya kita bisa buka aplikasi VS Express ya. Nah, kalian di search-nya bisa ketik VS Express ya. Oke, VS Express. Nah, seperti ini VS Express for desktop ya. Kita bisa ketikkan aplikasinya di bagian search Windows-nya. Nah, kemudian setelah itu aplikasinya nanti akan terbuka ya. Aplikasi Visual Studio Express 2012 ya for desktop ya. Oke, di sini muncul aplikasi atau tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, di sini ada Start New Project ya untuk membuat project baru, kemudian Open Project, kemudian ini untuk membuat project yang sudah kita buat sebelumnya ya, untuk membuka project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian connect to team foundation server, ini untuk kita kalau kerjasama tim ya. Nah, jadi nanti aplikasinya ini bisa dimasukkan ke dalam server ya, agar nantinya kita bisa saling bekerja sama dalam tim ya, menggunakan satu aplikasi ini. Nah, kemudian ini ada recent ini maksudnya project-project ya yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Oke, nanti akan muncul di bagian recent ya di sini. Atau kalau umpama nih kita lagi membuat program terus kemudian tiba-tiba programnya ketutup sendiri, nah itu biasanya nanti programnya masih bisa muncul ya atau recovery di bagian recent ini ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini langkah awal ya karena kita masih baru mau belajar ya, jadi kita bisa buat project baru dulu. Nah, kita bisa klik di bagian New Project. Oke. Nah, kemudian di sini muncul jendela New Project ya. Nah, di sini ada 3 bahasa pemrograman yang disediakan yaitu Visual Basic, C#, dan Visual C++. Nah, di sini yang kita pilih adalah Visual C# ya. Nah, kemudian di bagian jendela yang tengah ini ya, pastikan pilihnya yang Windows Form Application ya. Ingat ya, ini ada 2 yang harus kalian cek ya, yaitu di sini dipastikan bahasa pemrogramannya C# dan kemudian di sini Windows Form Application. Nah, kemudian di sini untuk name ini nama projectnya ya, nama projectnya katakanlah di sini nama projectnya adalah aplikasi persegi panjang seperti itu ya. Nah, jadi di sini ceritanya kita ingin membuat aplikasi luas persegi panjang. Oke, underscore nama. Oke, Herwan underscore kelas, katakanlah kelasnya di sini 8A ya. Nah, kemudian di sini ada location. Location ini adalah lokasi untuk penyimpanan folder projectnya. Jadi projectnya mau disimpan di mana nih ya. Nah, ini di sini disediakan menu location. Nah, cara menyimpannya bagaimana? Cara menyimpannya kalian bisa klik menu browse. Oke. Kemudian kalian tentukan lokasi penyimpanannya. Oke, di data murid ya, ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh di saya data murid 2023-2024, kemudian kelas 8, 8A. Oke, kemudian kalau sudah kita bisa klik select folder. Dan kalau sudah di oke. Nah, sampai sini ya, sampai sini ini muncul tampilan menu utamanya ya, di mana di sebelah kiri ini namanya tampilan toolbox ya. Nah, jadi fungsi toolbox itu berisi tools ya atau alat-alat yang nantinya kita akan gunakan untuk mendesain aplikasinya. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada menu Solution Explorer ya. Oke, di sebelah kanan ini ada namanya menu Solution Explorer, di mana menu Solution Explorer ini nantinya bisa kita gunakan untuk mengatur formnya ya, seperti menambah form ya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, di sini juga ya, kalau mau menambah form di sini kita bisa klik menu Add, kemudian New Item atau langsung Windows Form ya. Kemudian bisa kita buat folder baru ya untuk menyimpan project-project dari formnya
ya, dan seterusnya. Di sini banyak nih untuk mengatur bagian form-formnya ya. Nah, kemudian di sini juga ada menu properties ya. Oke, jadi untuk menu properties ini fungsinya itu untuk mengedit ya, untuk mengedit tools-toolsnya ya. Oke, seumpama nih kita ngambil menu label ya di sini ya. Oke, sebagai contoh, ini saya akan mengambil tools yang berupa label. Nah, kemudian untuk mengganti teksnya, ini kita bisa ganti di bagian propertiesnya. Nah, kita tinggal cari aja teks di bagian properties. Kemudian kita ganti namanya aplikasi luas persegi panjang. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk properties itu berfungsi untuk mengedit tools ya. Oke, kemudian ini umpama fontnya ingin saya ganti warnanya atau ketebalannya ya, ini bisa kita klik bold ya. Kemudian ini jenis fontnya di sini. Oke, kemudian ini size-nya seperti ini. Oke. Nah, oke, ini ternyata terlalu besar. Oke, nggak apa-apa, ini kita formnya aja yang kita besarin ya. Oke, nah seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian untuk mengubah warnanya itu bisa kita ubah di bagian for color ya. Kemudian kita bisa klik custom, ini untuk mengubah warna teksnya. Oke. Nah, katakanlah di sini warna teksnya kita coba pakai ya, coba yang agak cerah ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini untuk warna background juga bisa kita ganti di bagian properties ya. Kita tinggal klik aja di formnya, kemudian kita ganti di bagian background image ya, atau back color ya. Oke, kita ganti di bagian back color. Nah, seperti ini. Coba kita ganti warnanya, mungkin yang agak sedikit gelap. Oke, seperti ini itu ya. Nah, oke, kemudian di sini kita juga bisa masukkan text box ya. Nah, masukkan text box. Oke, ini untuk memasukkan panjang, lebar, dan untuk menampilkan hasilnya juga ya. Jadi ini fungsi text box ya. Biasanya lebih kepada input ya. Oke, text box. Nah, oke, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk text box-nya. Kemudian untuk labelnya kita juga bisa ambil lagi ya. Oke, label. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti di sini teksnya ya, panjang. Oke, kemudian ini untuk fontnya juga bisa kita ganti. Oke, ini ya. Nah, kemudian untuk warnanya ya, warna fontnya juga bisa kita ganti ya di for color ya. Oke, di for color. Oke, kita coba ganti warna fontnya yang agak cerah ya. Kita samakan saja mungkin ya dengan warna judulnya. Oke, seperti ini. Ini tinggal kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kemudian ini tinggal kita ganti saja teksnya. Nah, ini teksnya kita ganti ya, jadi lebar. Oke. Kemudian ini kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Ctrl C, Ctrl V ya, untuk copy paste ya. Nah, kemudian ini adalah hasil ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini cuma contoh aja ya. Nah, kemudian kita bisa di sini ambil button. Oke, button. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa kita geser ke bawah. Oke, biar buttonnya cukup. Oke, mungkin agak digeser ke atas sedikit ya. Nah, button, kemudian di sini buttonnya teksnya kita ganti jadi hitung. Kemudian name-nya juga bisa kita ganti jadi hitung. Oh, sorry, untuk name itu BTN hitung ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk text box ini ya, text box ini juga ada properties yang harus diganti ya, yaitu apa? Yaitu name-nya ya. Kalau tadi label kan yang diganti teksnya ya. Kalau label kan tadi yang diganti teksnya, tapi kalau
text box ya. Kalau text box itu yang diganti adalah name-nya ya. Ingat ya, tuh bedanya ya. Kalau label itu yang diganti text-nya, tapi kalau text box yang diganti itu adalah name-nya. Nah, di sini kita bisa ganti jadi txt panjang. Oke, kemudian di sini txt lebar ya. Txt lebar. Oke, kemudian di sini txt hasil ya. Oke, txt hasil. Nah, seperti ini. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian ada satu tambahan lagi ya untuk menu toolbox ya. Nah, untuk menu toolbox ini ya, jika di tempat kalian tidak ada menu toolboxnya ya, atau menu toolboxnya melayang seperti ini ya, ini bisa kalian atur seperti ini. Jadi kalian bisa klik kiri tahan, kemudian kalian drag ke sebelah sini. Nah, oke, seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau ternyata menu toolboxnya tidak ada ya, kalau menu toolboxnya tidak ada seperti ini, kalian bisa masuk ke menu view ya, kemudian pilih toolbox ya. Nah, seperti itu. Sama menu-menu yang lain juga seperti itu ya. Seumpama nih kalian nggak ada menu solution explorer-nya ya. Contoh nih, kalian tidak ada menu solution explorer-nya kayak gini. Ini kalian bisa masuk ke menu view, kemudian bisa cari yang solution explorer. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, atau juga kalau ternyata menu Solution Explorer-nya ngambang seperti ini nih, ya, kalian bisa klik kiri tahan ya, atau drag, kemudian kalian bisa letakkan posisinya seperti ini. Nah, ini kan muncul kotak-kotak ya di sini ya. Nah, kotak-kotak seperti ini. Nah, ini itu untuk menentukan posisi di mana menunya mau kalian letakkan ya. Nah, ini bisa kalian posisikan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi langkahnya seperti itu ya. Jika kalian mengalami masalah pada bagian toolbox atau menu Solution Explorer, dan bahkan juga menu properties pun juga sama ya. Untuk menu properties solusinya juga sama seperti kayak tadi ya. Oke, mungkin ini sedikit pengenalan ya mengenai aplikasi Visual Studio Express ya 2012. Oke. Nah, untuk membuat aplikasi detailnya ya, silahkan next ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.